Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat teman-teman semua yang mungkin tidak menjalankan ibadah puasa ya. Bagi teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa, tetap santai dulu dan nikmatin prosesnya sampai buka puasa ya. Oke. Nah, kali ini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk kinerja harga daripada Bitcoin sendiri udah mulai recover ya. Udah mulai recover dari 65.000 sekian, saat ini udah mulai naik kembali di area 66.000 gitu teman-teman ya, dan semoga saja dia pergerakannya naik-naik dan naik ya. Tapi ya kita perlu waspada juga teman-teman, takutnya kan seperti yang kita bahas tadi pagi bahwasanya siklus di tahun 2020 yang dimana pas hari H malah terjadi penurunan, tapi setelah itu dia mulai recover naik-naik dan sampai membuat ATH gitu ya. Takutnya nih ketika dikasih penurunan pas hari halving nanti pada panik dan sebagainya, malah ya intinya siapkan mental aja untuk saat ini ya. Nah, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, di mana keadaan daripada altcoin ya, seperti dari sektor meme lah ya, kita berbicara sektor meme, dan kalau dari sektor utilitas ya bisa semuanya mengalami penurunan. Meme juga mengalami penurunan teman-teman, seperti Dogecoin ya kan, yang sempat menyentuh di kepala dua kalau nggak salah ya, kali ini berada di area 18 gitu teman-teman. Terus di Cardano juga mengalami penurunan, Avalanche, Stonecoin ya. Nah, Shiba Inu ini mencoba untuk recover ya. Shiba Inu saat ini mencoba untuk recover dengan persentase kenaikan 1,32% dalam 24 jam terakhir ya. Ini positif sih, positif. Semoga saja dia recover jauh lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, kita masuk ke trading view teman-teman. Kita lihat untuk real chart daripada Shiba Inu ya. Kalau dalam time frame daily, kita masuk ke daily teman-teman ya. Kalau daily ini kan ini panjang teman-teman, bisa terjadi dalam kurun waktu mingguan bahkan sampai bulanan ya. Dan dia sudah nyentuh ya, sudah nyentuh di area marking tersebut teman-teman, di mana itu adalah area supportnya teman-teman ya. Apakah area support tersebut akan menjadi yang namanya double bottom gitu ya kan? Nah, ketika ini terbentuk pola double bottom teman-teman, maka di sini akan berpotensi untuk mengalami rally yang cukup signifikan ya. Kita tinggal lihat teman-teman ya, kita tinggal lihat. Kalau dia koreksi teman-teman ya, koreksi dan dia mungkin koreksi sedikit lagi dan dia mampu recover, berarti di sini akan ada double bottom nanti ya. Ini adalah bottom yang pertama ya kan. Nah, di sini bottom yang pertama teman-teman, kecil aja ya. Nah, terus yang kedua itu nanti ketika Shiba Inu ini mau turun lagi ya, mungkin ini akan menjadi bottom kedua ya. Tapi kalau dia mampu recover loh dari harga ini teman-teman ya, ini akan menjadi bottom ya, yang dimana ini nanti akan membuat pola double bottom yang notabene bisa recover harga ya, membalikkan harga gitu, semoga saja ya. Sedangkan kalau kita lihat dari time frame 4 jam teman-teman ya, time frame 4 jam ini apa, mana yang terkonfirmasi? Belum ya, belum. Dia masih di zona situ ya kan, dia udah mulai recover tipis-tipis teman-teman ya. Dan yang seperti saya kitakan teman-teman, bahwasanya jaring kedua kena ya, dan semoga saja jaring ketiga nggak kena gitu ya. Semoga saja jaring ketiga nggak kena dan dia dari harga saat ini mulai recover kembali. Karena kalau di time frame daily teman-teman, itu terlihat kayak akan membentuk pola double bottom ya. Semoga saja sih seperti itu. Oke. Nah, di tengah harga daripada Shiba Inu yang mengalami penurunan dan bergejolak, nggak tentu arahnya mau dibawa kemana ya kan. Nah, paus Shiba Inu ya itu memindahkan teman-teman ya, memindahkan sekitar 6,1 triliun token secara besar-besaran dalam 24 jam terakhir. Nah, jadi di sini paus Shiba Inu tidak mundur. Bisakah 6,1 triliun Shiba membuat perbedaan gitu ya? Jadi paus Shiba Inu ini tetap optimis gitu ya terhadap Shiba Inu. Nah, menarik ini teman-teman ya. Jadi transaksi besar Shiba Inu membantu mempertahankan bantengnya lagi minggu ini di tengah kekhawatiran penurunan industri. Nah, data dari platform analitik Crypto Into the Block atau ITB mengungkapkan total sekitar 6,11 triliun token Shiba yang dipindahkan dalam 24 jam terakhir. Sebuah angka yang mungkin terbukti penting dalam memetapkan pemulihan token dalam waktu dekat. Jadi
Katalis rebound untuk Shiba Inu. Dengan Shiba Inu turun 11% dari nilai harga selama 24 jam terakhir menjadi di area 2585, koin meme tersebut sekarang beresiko mengalami penurunan besar-besaran pada level ini, ya kan? Karena memang ini level yang cukup krusial gitu teman-teman ya. Nah, sedangkan penurunan selama seminggu terakhir telah mengingat menjadi 14,74%, namun dengan kemerosotan yang sedang berlangsung, Shiba telah berhasil mempertahankan level di area 25 sebagai support yang layak setidaknya sejak 20 Maret teman-teman ya. Nah, akankah support 25 ini kejebol teman-teman? Nice, kalau support 25 ini kejebol ya, maka dia ada potensi nih buat menyentuh jaring ketiga kita gitu kan ya. Dan semoga saja enggak ya. Udah cukup banyak ya jaring-jaring yang kita tebar gitu teman-teman. Nah, jadi indikator teknikal menunjukkan bahwa Shiba mengalami overselling pada grafik 4 jam. Indeks kekuatan relatif RSI koin meme berada angka 25 ya. Dan token juga bergerak di sekitar Bollinger Bands yang lebih rendah. Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa ada titik-titik tertentu di mana pemulihan Shiba mungkin terjadi dan pasokan akan ikan paus dapat membantu membuat perbedaan. Target Shiba dalam jangka pendek ya, ini dalam jangka pendek atau short term teman-teman ya, itu bisa mendekati di kepala 3 ya. Semoga saja ya bisa mendekati di kepala 3. Mungkin akan kembali lagi di area 28 atau 29, sekian gitu teman-teman ya. Dan di sini level yang berfungsi sebagai batu loncatan untuk mencapai ambang batas di kepala 4. Nah, jadi di sini teman-teman ya, manfaatkan fundamental yang benar. Nah, token Shiba Inu telah mempertahankan pandangan positif di pasar yang telah memicu likuiditas atau likuidasi lebih dari $1,5 miliar selama 24 jam terakhir. Nah, Shiba Inu telah berhasil mempertahankan tingkat pembakaran positif yang melonjak lebih 2.300 untuk mencerminkan komitmen komunitas terhadap status deflasi daripada protokol untuk Shiba Inu ya. Nah, sekali lagi teman-teman ya, jangan pernah berpikir gini ya. Jangan pernah berpikir kita dengan modal semisal $50 nih, kita masuk $50 ya. Kita modal kecil gitu, kita pemain retail ya. Kita modal $50, kita beli Shiba hari ini. Jangan pernah berpikir besok jadi orang kaya teman-teman ya. Itu akan menyebabkan kalian itu sakit jiwa kalau kayak gitu ya. Kenapa? Ya walaupun memang benar di dunia kripto itu nggak ada yang nggak mungkin. Dalam sehari bisa naik ribuan persen, dalam sehari juga bisa turun sampai palung Maria. Itu realistis seperti itu. Cuman gini teman-teman ya. Oke lah, kita memiliki mimpi untuk jadi orang kaya ya. Tapi kita jangan pernah berpikir masuk hari ini besok kaya teman-teman ya. Kita berpikir aja oke lah kita masuk hari ini, siapa tahu nih ya kan, dalam jangka waktu setahun 2 tahun ke depan ini bisa berubah jadi naga gitu kan. Nah, kita berpikir secara jangka panjangnya ya. Toh kalau kita dikasih ibarat kata hari ini masuk, kita dikasih besok JP ya kan, tahu-tahu naik sampai jutaan persen, ya itu udah bonus gitu buat kita ya. Seperti itu teman-teman. Takutnya kalau kalian terlalu berambisius hari ini masuk besok kaya, stres nanti teman-teman. Tapi kalian harus berpikir bahwasanya invest in long term ya, atau kalian bisa masuk lah ya ke Bitcoin, ke Ethereum gitu teman-teman. Kalau ke sektor meme ya, kalau kalian mau mencari ya cari token yang memiliki use case-nya gitu teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.